Halo guys, kembali lagi di channel Zamroni, channel yang membahas tentang dunia tanaman hias. Nah, di kesempatan kali ini saya akan berbagi tips tentang apa, yaitu ini dia penyebab tanaman Aglaonema membusuk dan begini cara mengatasinya. Nah, buat teman-teman nih, para pencinta tanaman hias Aglaonema yang sedang galau mungkin atau sedang dilanda rasa penasaran nih, gimana sih cara mengatasi tanaman Aglaonema yang busuk bagian daun ataupun akar dan batangnya, apa sebabnya dan bagaimana pula cara mengatasinya. Yang pernah merawat tanaman hias Aglaonema pasti pernah mengalami hal seperti ini ya. Hal itu merupakan hal yang normal yang biasa terjadi pada tanaman Aglaonema kita. Tapi kalau kita salah dalam penanganannya, alhasil tanamannya bisa menjadi mati. Dan untuk mencegahnya kita juga harus tahu ya. Nah, seperti teman-teman lihat di depan saya ini ada dua jenis tanaman hias Aglaonema saya yang sedang mengalami busuk di bagian tanamannya. Nah, bagian apa sih yang busuk dan bagaimana cara mengatasinya? Lalu apa sih penyebabnya tanaman saya ini hingga bisa menjadi busuk? Nah, ikutin terus video ini sampai selesai guys, oke? Nah, ini dia guys, ini adalah tanaman hias Aglaonema saya, Suksom Jepong pendek ya. Nah, ini dia yang mengalami yaitu yang namanya busuk daun. Nah, kita cek yuk untuk daunnya. Nah, lihat guys, kalau teman-teman perhatikan di bagian bawah ini adalah daun yang mengalami busuk ya. Nah, lihat ini loyo, warnanya menguning, lama-lama ini akan mengering ya dan mati. Lalu bagian ini juga ada yang mulai layu. Lalu sudah ya, ini baru dua daun. Dan kalau kita tidak kasih pengobatan atau diberikan solusi, ini bisa merembet sampai ke atas ya. Misalnya ini daun paling bawah membusuk, nanti bisa merembet ke bagian atas dan lama-lama akan busuk semua. Nah, sebelum itu terjadi, saya akan berikan solusi di video kali ini guys. Seperti halnya yang satu lagi nih. Nah, ini ya, ini masih anakan tapi ada satu daun yang busuk. Nah, lihat, nah ini dia guys, sudah mengalami keriput ya, loyo seperti ini. Nah, ini dipastikan busuk. Sebenarnya apa sih penyebab dari tanaman Aglaonema yang biasanya membusuk pada daun, bisa pada batang, bahkan pada akar? Kalau serangan busuk pada daun ini tidak terlalu membahayakan ya, atau tidak terlalu parah. Yang paling parah adalah yaitu pada busuk pada batang dan akar. Nah, itu kita harus lebih ekstra waspada. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh lagi, yaitu penyebab dari tanaman Aglaonema yang membusuk pada bagian batang atau akar dan daunnya adalah, pertama adalah keseringan disiram. Buat teman-teman nih yang punya tanaman Aglaonema, jangan sering disiram ya. Jadi media tanam, gunakan media tanam poros, yaitu dari Andam Pakis seperti ini nih. Nah, ini dia Andam Pakis, ini sangatlah poros sekali, jadi sangat cocok untuk dijadikan media tanam Aglaonema. Bisa dimix dengan pupuk kandang, misalkan pupuk sapi atau pupuk kambing ya, dimix menjadi 1:1, dicampur kemudian dijadikan sebagai media tanam. Aglaonema itu ditaruh di tempat yang terang tapi tidak kena sinar matahari langsung. Nah, itu posisinya paling tepat. Nah, dalam kondisi yang seperti itu kita bisa menyiramnya yaitu seminggu 2 kali. Dalam kondisi musim hujan kita bisa menyiramnya seminggu sekali sampai 2 minggu sekali. Jadi tergantung kondisi ya, kondisi cuaca juga. Kalau musim kemarau kita bisa menyiramnya seminggu 2 kali. Pada saat musim penghujan kita bisa menyiramnya seminggu 2 kali sampai 2 minggu sekali. Lalu yang kedua adalah keseringan dipindah tanam. Seperti yang terjadi pada tanaman saya ini, yaitu sering saya pindah tanam jadi seperti ini jadinya. Alhasil karena proses adaptasinya itu gagal sehingga akan mengakibatkan layu pada daun-daunnya seperti ini ya. Lalu yang sudah layu seperti ini, kita bisa mencabutnya seperti ini aja. Nah, kita buang, kita cabut atau kita gunting kalau misalkan masih agak keras. Nah, seperti ini ya, kita gunting. Nah, itu dia, kita buang bagian yang busuknya ya. Begitu juga dengan yang satu lagi nih, kita pangkas. Nah, seperti ini. Nah, sebelum ini menular ya pada daun-daun yang di atas ini yang sehat-sehat, saya akan berikan solusi jitu, yaitu untuk pengobatan bisa, untuk pencegahan juga bisa, tergantung kita mau memberikannya dari durasi pemberian tips berikut ini. A few moments later. Nah, pertama yang kita siapkan adalah air bersih sebanyak 1 liter di ember seperti ini ya. Air 1 liter, kemudian kita bisa memberikannya dengan tambahan pupuk organik cair. Nah, seperti ini ya. Tara, seperti biasa guys, ini adalah pupuk organik cair buatan saya, yaitu pupuk cair channel Zamroni yang sangat bagus untuk pertumbuhan tanaman hias apapun dan tanaman-tanaman hortikultura ataupun tanaman berbuah, karena mengandung nutrisi dari
ekstrak daun kelor ya guys. Ekstrak daun kelor itu sangat bagus ya untuk memunculkan tunas-tunas baru sehingga tanamannya akan cepat pertumbuhannya. Nah, ini untuk air 1 liter saya memberikan kurang lebih 50 ml ya. Nah, buat teman-teman yang ingin memesan dari pupuk organik buatan saya ini bisa juga ya, silakan pesan aja di WA 0812 874 7041. Nah, kita berikan ya air 1 liter ini. Oke, kalau sudah kita bisa menambahkan dengan ini dia. Tara, ini adalah fungisida Ziflo ya, merek Ziflo ini yaitu 90 WP plus zinc. Jadi bukan hanya fungisida tapi juga ada tambahan dari nutrisi zinc ya atau zat besi. Nah, fungisida Ziflo ini kelebihannya adalah selain bahan aktifnya adalah ziram. Lihat ya. Ya ini ya. Ini adalah bahan aktifnya ziram 90%. Ini sangat bagus untuk serangan penyakit busuk ya. Busuk akar, busuk daun, busuk batang dan lain sebagainya. Ziram ini sangat aktif sehingga biasanya nanti serangan-serangan jamur penyebab pembusukan itu akan cepat mengering dan tidak menjalar ke dahan-dahan yang lainnya atau bagian-bagian tanaman yang lainnya ya. Nah, seperti teman-teman lihat ini di balik kemasannya kita bisa lihat ya, yaitu bisa mengobati untuk bercak ungu pada tanaman daun bawang, lalu busuk daun ya. Nah, ini seperti halnya pada tanaman aglaonema, ini juga busuk daun ya. Lalu busuk buah. Nah, ini ya, ini biasa terjadi pada tanaman-tanaman cabai. Lalu tanaman-tanaman jambu yang biasanya terjadi pembusukan pada hasil produksinya. Nah, fungisida ini sangat bagus untuk pencegahan atau pengobatan pada penyakit-penyakit tersebut guys. Sangat cocok ya untuk bagian-bagian yang membusuk-membusuk ini ya. Ini pokoknya sangat cocok deh. Rekomendasi dari saya ya. Nah, untuk air 1 liter ini saya akan berikan dari fungisida Ziflo ini yaitu sekitar 1/3 sendok makan ya. Oke guys, saya akan berikan untuk fungisida Ziflo-nya adalah 1/3 sendok makan. Nah, ini ya, kurang lebih 1/3 sendok makan seperti ini. Nah, kita masukkan. Karena ini berbentuk tepung, maka kita harus mengaduknya dulu ya agar larut. Nah, yuk kita aduk. Oke, jangan kemana-mana dulu ya dan jangan di skip dulu. Saya akan berikan bahan-bahan yang lainnya yang bisa dipakai untuk penyembuhan pada tanaman, pembusukan pada tanaman apa aja ya. Jadi tidak harus aglaonema yang terjadi pembusukannya ya. Kalau teman-teman di rumah sedang mengalami tanaman yang membusuk, baik itu busuk akar, busuk batang, busuk daun, bahkan busuk buah. Jadi bisa dilakukan untuk pengobatannya sama seperti ini. Oke ya, paham ya. Nah, ini untuk fungisida Ziflo-nya sudah larut ya. Sekarang saya akan berikan selanjutnya apa? Yaitu ini dia. Ini dia guys. Ini adalah anti Germen Plus. Nah, ini ya. Ini kemasan repack kebetulan. Jadi kecil sekali ya. Ini bentuknya cair. Nah, kelebihan dari anti Germen ini adalah bukan hanya sebagai fungisida tapi juga akarisida dan bakterisida. Artinya apa? Artinya ini adalah 3 in 1, yaitu anti Germen ini kelebihannya bisa untuk menyembuhkan tanaman yang membusuk bukan hanya disebabkan oleh karena penyakit jamur tapi juga karena misalkan serangan bakteri pada tanaman-tanaman yang busuk guys. Jadi kita bisa mendapatkan dari anti Germen ini. Untuk aslinya ini kemasan aslinya itu harganya cukup lumayan mahal ya, 100 ribuan kalau aslinya, karena ini repack maka harganya lebih murah. Bisa didapatkan di toko online saya, ingat ya, di WA 0812 874 7041. Nah, untuk 1 liter air ini ya, campuran dari Ziflo ini, anti Germennya saya akan berikan 1 mili guys, 1 mili atau 1 pipet ataupun 1 sendok teh. Nah, yuk kita langsung aja memberikan dari anti Germen ini. Jadi teman-teman yang mungkin serangan penyakit busuknya itu disebabkan oleh bakteri bukan karena penyakit jamur, bisa ditanggulangi oleh penggunaan anti Germen ini ya. Karena sekali lagi pembusukan pada tanaman itu bukan hanya karena oleh penyakit jamur tapi juga bisa disebabkan oleh bakteri ya. Nah, atau kuman-kuman yang biasa menyerang pada akar. Nah, ini dia guys. Nah, itu dia 1 mili ya, sedikit sekali untuk air 1 liter, tidak perlu banyak-banyak. Oke. Sekarang sudah tercampur menjadi satu. Nah, apakah saya akan mencampur apa lagi nih selain campuran dari Ziflo dan anti Germen lalu pupuk organik? Karena saya akan berikan pada tanaman daun hias daun nih. Sekaligus untuk pemupukannya saya akan mendapatkan dari ini ya, Gandasilde. Gandasilde merupakan pupuk semprot untuk tanaman hias daun, misalnya aglaonema, sirih rezeki, lalu ada monstera ya. Itu adalah tanaman-tanaman hias daun yang sangat diperuntukkan dari kecantikan daunnya. Kalau teman-teman mau menyemprotkan pada tanaman hias berbunga, misalnya mawar, melati, atau tanaman berbuah, bisa diganti dari Gandasilde B ya, yang berwarna merah.
yang khusus untuk pembungaan. Karena ini untuk tanaman aglonema saya akan berikan untuk pupuk ganda silde-nya aja. Ini sudah saya pindah ke botol tertutup ya, jadi kemasannya sudah saya buang. Nah, untuk air 1 liter ini saya memberikan setengah sendok makan. Jadi sekali lagi saya tidak akan hanya memberikan pengobatan ya, tapi juga untuk pemberian pupuk atau nutrisi pada tanaman aglonemanya. Pertanyaan, apakah boleh ya untuk penggunaan ganda silde dan fungisida? Boleh aja ya guys. Karena itu sudah ada tulisannya di kemasan, bisa dicampur untuk fungisida ataupun insektisida. Nah, ini dia ya, kurang lebih setengah sendok makan. Kalau sudah, kita aduk lagi sampai rata. Nah, pertama saya akan menyiramnya di bagian perakarannya seperti ini guys. Nah, ini ya, kita siram di bagian perakarannya. Kita melakukan pencegahan sekaligus pengobatan pada akarnya agar selalu sehat, tidak tertular oleh penyakit busuk ya. Nah, ini sudah. Kalau sudah mengenai akarnya, saatnya kita pindahkan dari racikan ini ke alat sprayer. Nah, ini ya, agar bisa dipakai untuk penyemprotan di daunnya, karena daunnya ini yang membusuk, jadi kita harus perlu penyemprotan di daunnya. Nah, yuk langsung kita pindahkan ke alat sprayer. Oke guys, kita masukkan ya. Nah, seperti ini. Jangan lupa disaring agar tidak ada kotoran-kotoran yang masuk ke dalam alat penyemprotnya, yang nanti akan membuat alat penyemprotnya menjadi rusak karena ada pasir ataupun kotoran-kotoran yang masuk. Oke, itu dia. Sekarang kita tutup. Nah, oke guys, kita semprot ya bagian daun-daunnya seperti ini. Itu dia, semprot sampai benar-benar basah semua ya di bagian luarnya dan juga di bagian dalam atau bagian stomatanya. Nah, seperti ini. Nah, itu ya, kita semprot semuanya sampai ke bagian batang-batangnya ya. Ini juga kita semprot. Kita melakukan penyemprotan ini bisa di pagi hari ya, sebelum matahari terik, sekitar jam 9 pagi. Nah, kita bisa melakukan penyemprotan seperti ini. Nah, buat yang sedang terkena penyakit busuk seperti ini, kita bisa melakukannya adalah seminggu sekali ya. Kita lakukan penyemprotan seperti ini. Tapi untuk tanaman yang sehat atau untuk pencegahan, kita bisa melakukannya 2 minggu sekali sampai 1 bulan sekali. Paham ya? Kalau kiranya itu penyakit yang parah, yaitu di bagian akar yang biasanya cukup parah, kita bisa melakukannya seminggu 2 kali ya. Karena ini sarangnya pada daun, jadi tidak terlalu cukup parah ya. Kita bisa menyemprotnya seminggu sekali. Tapi pada kondisi-kondisi yang serangannya itu fatal atau parah di batang ataupun di akar nih, biasanya yang parah itu, kita bisa melakukan treatment seperti ini seminggu 2 kali. Jadi sekali lagi tergantung dari kondisi si tanamannya ya, apakah penyakitnya parah atau tidak. Ini masih bisa ya. Intinya bisa menyiramkannya ke tanaman-tanaman yang lain yang kiranya ada penyakit busuk, ataupun untuk pencegahan juga bisa. Yang tanaman sehat kita juga bisa melakukan pencegahan dengan racikan yang saya lakukan ini. Oke ya, semoga bermanfaat untuk video kali ini. Jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Sampai ketemu ya di video berikutnya. Dadah. Kalau mau subscribe channel saya, tekan tombol sebelah kanan saya. Dan kalau mau lihat video-video saya yang lain, ada di sebelah kiri saya. Tonton ya, jangan lupa guys.